Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Budi Wiweko dan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan dan berbagi pengalaman bagaimana sebenarnya dokter masa depan untuk Indonesia. Bila kita melihat pengertian profesi dokter secara harfiah, dokter yang juga dikenal sebagai pengobat ya, atau beberapa orang menyebutnya sebagai tabib ya, atau terapis adalah merupakan seorang penyembuh atau seseorang yang memiliki keahlian dalam hal penyakit serta pengobatannya. Yang jelas, mengacu pada etik kedokteran profesional, seorang dokter wajib melaksanakan tugasnya sekaligus merupakan seseorang yang penuh tanggung jawab serta dapat dipercaya oleh pasiennya. Demikian disampaikan oleh Petra Gilhouse pada paper Medical Healthcare Philosophy pada tahun 2013. Yang sangat menarik, saat ini orientasi pelayanan kesehatan berubah drastis. Kalau dulu dokter atau penyembuh atau tabib dikenal dengan kata-kata saktinya atau dengan keampuhannya sehingga pasien kita terkesan menuruti saja apa kata dokter, apa yang terbaik menurut dokter. Tetapi tidak pada saat ini, di mana paradigma pelayanan kesehatan sekarang berubah drastis yang menempatkan pasien sebagai mitra dari seorang dokter. Sehingga dalam orientasi pelayanan kesehatan, jelas sekali bahwa dokter memiliki tugas untuk mengedukasi pasien, memberdayakan pasien, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran menjadi kata kunci yang sangat penting. Bagaimana bisa menciptakan atau mencetak dokter yang tepat untuk abad ke-21 ini. Pendidikan kedokteran secara langsung juga menyampaikan bahwa the medical science is translating basic science into applied science. Bahwa pendidikan kedokteran adalah menerjemahkan ilmu dasar menjadi terapan. Bahwa dokter masa depan disiapkan untuk menangani pasien sebagai mitra yang sejajar. Begitupun pendidikan kedokteran menyiapkan agar seluruh calon dokter mampu beradaptasi dan mengadopsi kemajuan teknologi. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang dokter? Tahapan apa yang harus ditempuh? Kita tahu paling tidak ada 2 tahapan besar dalam proses pendidikan kedokteran, yaitu ada tahap preklinik pada tahun pertama sampai tahun ketiga, tahapan klinik pada tahun keempat dan kelima, atau kita kenal tahapan preklinik adalah academic education, academic based education, pendidikan akademik, dan tahapan klinik adalah tahapan pendidikan profesi. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran merupakan pendidikan yang bersifat akademik profesional. Setelah lulus menjadi dokter, Anda akan bertugas sebagai internship 1 tahun di daerah, berpraktek terbatas pada fasiankes tertentu yang dilakukan atau yang diawasi oleh dokter yang ditunjuk oleh Komite Dokter Internship Dokter Indonesia. Bila melihat kurikulum yang ada saat ini, ya adik-adik, Anda bisa melihat semuanya, ya bagaimana pengayaan dilakukan dengan model problem based learning, bahkan ada modul MPKT yang merupakan pembentukan karakter dan juga integritas seorang mahasiswa, apalagi seorang calon dokter, yang nantinya Anda lihat begitu banyak modul pada tahapan preklinik, ya kemudian disusul dengan modul-modul pada tahapan klinik, dan menjelang intensif Anda diperkaya oleh modul yang disebut sebagai modul pra-intensif. Begitu padatnya modul pendidikan kedokteran,
tidak menyebabkan Anda tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab atau kewajiban seorang dokter? Ya, ada dua hal yang bisa kita lihat di sini adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan juga Sumpah Dokter yang dilahirkan oleh Hippocrates. Kode Etik Kedokteran Indonesia secara umum terbagi menjadi 4, yaitu menjelaskan bagaimana kewajiban-kewajiban kita, kewajiban-kewajiban Anda nanti setelah menjadi seorang dokter, baik yang bersifat umum, kewajiban Anda terhadap pasien, terhadap teman sejawat, dan juga terhadap diri sendiri. Ada 21 pasal yang menjelaskan Kode Etik Kedokteran Indonesia ini. Kita melihat mulai dari standar pelayanan kedokteran yang baik, kemandirian profesi, dilarang memuji diri, dilarang melakukan perbuatan melemahkan psikis maupun fisik pasien, bijak dalam penemuan terbaru, memberikan keterangan dan pendapat yang valid, profesional. Ini sifat-sifat kewajiban terhadap pasien. Kemudian terhadap sejawat, kejujuran dan kebajikan, penghormatan hak-hak pasien dan sejawat, pelindung kehidupan, pelayanan kesehatan holistik, bekerja sama, konsul dan rujukan, kebebasan beribadat, ya, kemudian rahasia jabatan, pertolongan darurat, yang menjunjung tinggi kesejawatan, boleh pindah pengobatan, dan terhadap diri sendiri ini menjaga kesehatan dan selalu mengupdate terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Anda bisa bayangkan bahwa profesi kedokteran merupakan salah satu profesi tertua yang sudah diatur dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat lengkap untuk menjaga agar seorang dokter mampu berperilaku profesional. Berikutnya adalah mengenai Sumpah Dokter. Sumpah Dokter yang selalu dibacakan ketika seorang mahasiswa lulus sebagai seorang dokter. Ada 12 item: membaktikan hidup saya bagi kepentingan peri kemanusiaan, menjalankan tugas terhormat dan bersusila, senantiasa menjaga martabat dan tradisi luhur kedokteran, menjaga simpan rahasia jabatan kedokteran, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, menghormati makhluk hidup insani sejak pembuahan, mengutamakan kesehatan pasien, ini altruism, karena kita tahu sifat-sifat dari profesionalisme itu adalah altruism, yang mengutamakan kepentingan orang lain, justice, beneficence, non-maleficence. Ya, kemudian tidak terpengaruh kepentingan lain-lain, penghormatan kepada guru, menghormati sejawat, mengamalkan kode etik kedokteran, dan mempertaruhkan kehormatan diri untuk melakukan dan mengamalkan semua sumpah dokter Indonesia. Bagaimana peran dokter bagi bangsa Indonesia sendiri? Saya kira sejarah panjang sudah membuktikan begitu banyak pahlawan-pahlawan nasional kita merupakan seorang dokter. Let's say sebutlah Dr. Wahidin Sudirohusodo, siapa yang tidak kenal? Pendiri organisasi Budi Utomo. Siapa yang tidak kenal Dr. Cipto Mangunkusumo? Beliau sekarang namanya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Abdurrahman Saleh, Anda bisa lihat ada patungnya di halaman FKUI. Beliau adalah salah satu staf Departemen Fisiologi FKUI, juga penerbang dan ahli radio yang pertama kali mengudarakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kita kenal juga Dr. Muwardi yang namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Pendidikan UNS. Profesor Dr. Suharso namanya diabadikan sebagai Pusat Rehabilitasi Cacat. Kemudian bagaimana peran dokter bagi bangsa Indonesia saat ini? Kita bisa lihat bagaimana perjuangan dokter-dokter muda di Papua dengan adanya wajib kerja sarjana, kemudian adanya program dokter tidak tetap, PTT. Kemudian nanti Anda melihat adanya program Nusantara Sehat, ya bagaimana para dokter ini bekerja dengan mengutamakan kemanusiaan, profesional, altruism, dan tidak jarang beberapa dokter yang bahkan gugur di tempatnya bertugas. Saya kira ini yang sangat-sangat
tidak kita inginkan, ya bagaimana salah satu dokter secara tidak, ya tentu sangat menyedihkan bagi kita, ya terbakar pada kerusuhan di Papua beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada yang wafat karena sakit di tanah Papua, ada yang tenggelam pada saat menjalankan tugas di Papua, dan salah satunya ini adalah alumnus kita FKUI yang wafat tenggelam kita menjalankan tugasnya di Papua. Dan kita juga melihat ada dokter yang begitu passionate memberikan layanan gratis dengan kapal, ya berlayar dari satu pulau ke pulau lain, ke provinsi lain. Ini Dr. Lee. Kemudian di Papua, ya dokter perempuan juga banyak yang bertugas. Dan terakhir ini Nusantara Sehat. Saya kira ini salah satu program pemerintah yang menempatkan tim lintas disiplin untuk bertugas di remote area, dan salah satu di dalamnya anggotanya adalah dokter, ditemani dengan yang lain, dokter gigi, perawat, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. Dan pada pandemi COVID-19 ini, ya kita tentu berduka, lebih dari 100 orang sejawat kita meninggal dunia akibat COVID-19. Dan kita bisa melihat sampai detik ini betapa besarnya beban pandemi COVID-19 yang ditanggung oleh para sejawat kita yang berdiri di lini terdepan atau lini pertama. Ya ini tentu pemerintah pun sudah berupaya memberikan apresiasi, dan ini tentu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi profesi dokter yang berperan di lini terdepan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sejarah FKUI pun begitu penting, banyak sekali legendaris kita yang menciptakan sesuatu yang luar biasa. 4 Sehat 5 Sempurna, Anda mungkin tahu, itu diciptakan oleh guru kita, Profesor Purwo Sudarmo almarhum. Anda tahu astronot perempuan pertama ya di dunia, Profesor Pratiwi Sudarmono, itu ada beliau dari FKUI, saat ini masih aktif sebagai staf Departemen Mikrobiologi. Profesor Patmo Sanjoyo, ahli bedah saraf yang demikian fenomenal memisahkan Yuliana dan Yuliani, kembar siam dempet kepala, yang saat ini alhamdulillah salah satunya sudah menjadi seorang dokter. Begitu pula almarhum Profesor Dr. Sudraji Sumapraja. Beliau adalah pelopor pengembangan teknologi bayi tabung di Indonesia. Beliaulah Bapak Bayi Tabung Indonesia. Ini adalah Nugroho Karyanto, ya bayi tabung pertama Indonesia yang saat ini sudah menjadi seorang sarjana, lahir pada tahun 1988. Jadi usianya sudah 32 tahun dan sangat sehat. Dan yang tidak kalah penting bahwa Christian Eichmann ya adalah peraih Nobel Prize ya pada tahun 1929 karena menemukan vitamin B sebagai penyebab penyakit beri-beri, dan itu ada di FKUI, ada di lembaga Eichmann. Tentu kita harus bisa mengulang sejarah meraih Nobel, mencetak dokter-dokter yang mampu meraih Nobel kedokteran. Apa yang bisa Anda lakukan setelah Anda tamat dokter? Yang pertama, setelah Anda tamat dokter, ya intensif, Anda bisa menjadi seorang profesional, menjadi seorang spesialis dan subspesialis. Anda bisa mengambil master, Anda bisa menjadi doktor sekaligus, atau Anda mengambil profesi sebagai dokter militer. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan kita adalah seorang dokter militer. Anda bisa berperan sebagai profesi sebagai swasta. Anda juga bisa menjadi seorang saintis atau ilmuwan ataupun seorang peneliti. Jadi pendidikan kedokteran sebenarnya harus menyiapkan para mahasiswa menghadapi tantangan, terutama dalam literasi kesehatan. Kita bisa melihat begitu hebatnya sekarang literasi kesehatan. Berbagai macam media sosial berbicara mengenai kesehatan, dan masyarakat pun banyak membaca. Tidak jarang mereka banyak tahu dan lebih tahu dari kita untuk ilmu-ilmu kesehatan. Pemberdayaan pasien yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa bagian terpenting dari mencetak kesehatan atau mendorong hidup sehat bagi seorang manusia adalah memberdayakan mereka sendiri. Bagaimana kita mendorong masyarakat untuk mampu memberdayakan dirinya sendiri, khususnya dalam bidang kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional, Anda tahu sekarang pemerintah sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional
dengan anggaran dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan BPJS yang menyiapkan sistem layanan kesehatan berbasis kapitasi dan juga berbasis prepayment system. Tentu tidak berbasis fee for service yang itu tentu akan memberikan berbagai perubahan dalam sektor layanan kesehatan dengan tujuan utamanya adalah kendali mutu dan kendali biaya. Dan terakhir adalah disrupsi teknologi. Begitu banyak teknologi yang berkembang di dunia saat ini yang mendisrupsi perilaku pasien dan juga fasilitas layanan kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan. 3 hal yang sangat penting yaitu digital medicine, genomics, AI, dan robotics. 3 hal inilah yang akan mendisrupsi perilaku pasien dan juga layanan kesehatan. Bagaimana situasi kesehatan di Indonesia saat ini? Anda bisa lihat, nomor 1 ya adanya JKN. Ini tantangan yang akan Anda hadapi nanti, bahwa semua penduduk kita, penduduk Indonesia sudah di-cover dengan BPJS. Inilah Fasiankes tempat Anda bekerja, FKTP ada 22.840 FKTP. Inilah tantangannya, bagaimana kita menghadapi angka kematian ibu, kematian bayi, stunting yang tinggi, total fertility rate yang tinggi, obesity, anemia, penyebab kematian, kita menghadapi triple burden disease, penyebab kematian penyakit degeneratif, penyakit infeksi masih tinggi, penduduk usia lanjut meningkat, impor obat dan alat kesehatan yang tinggi, dan belum adanya mutual recognition arrangement. Inilah tugas kita di institusi pendidikan. Bagaimana menyiapkan Anda, mahasiswa kedokteran, menjadi dokter-dokter yang tangguh, yang diakui di dunia nasional dan internasional, memiliki kompetensi dan kemampuan yang setara dengan lulusan fakultas kedokteran dari negara manapun di dunia. How was the future doctors? Kalau kita berbicara teknologi, inilah ya dokter masa depan. Dokter masa depan bisa memprediksi obat apa yang terbaik bagi pasiennya berbasis genomik. Dokter masa depan bisa memprediksi seorang bayi yang lahir itu berpotensi menderita penyakit apa saja, sehingga bisa dilakukan justifikasi atau adaptasi bagaimana perilaku dan lingkungan yang cocok agar si bayi ini tidak menderita penyakit yang memang tidak kita inginkan. Inilah penggunaan teknologi-teknologi dalam pendidikan kedokteran, teknologi enhanced learning. Kita memiliki virtual 3D table anatomy di FKUI, kita menggunakan virtual reality untuk training simulation, untuk berbagai kemampuan atau kompetensi keterampilan. Kita menggunakan simulation-based education, peraga audiovisual yang interaktif, semata-mata untuk meningkatkan kompetensi, semata-mata untuk meningkatkan keterampilan, semata-mata untuk mempercepat akselerasi akuisisi Anda terhadap kompetensi yang diinginkan. Dan this is the future doctors. Ada robotics, ya, artificial intelligence. Ini di zaman Anda menjadi dokter, saya kira sudah tidak akan aneh lagi. Bagaimana Anda bekerja akan dibantu oleh robot, Anda bekerja akan dibantu oleh artificial intelligence. Creative thinking dan creative design thinking, ini sangat penting. Bagaimana seorang dokter dilatih untuk selalu berpikir kreatif, selalu berpikir inovatif untuk memecahkan masalah pasien. Sehingga berpikir tidak selalu linier, bahwa sistem berpikir adalah sistem yang dinamik, melibatkan berbagai macam hal. Oleh karena itu Anda dilatih dengan menggunakan problem-based learning dan juga student-centered learning. Berikutnya ada 7-star doctors. Actually, WHO meluncurkan 5 5-star doctors, care provider, decision maker, community leader, manager, communicator, kemudian ditambah sebagai researcher dan IMTAK, sehingga Indonesia menyatakannya sebagai 7-star doctor. Apa yang paling penting sebagai basic atau landasan utama dari 7-star doctor? Tentu adalah soft skill. Kemampuan soft skill ini yang luar biasa, sangat penting bagi setiap individu saat ini, apalagi seorang dokter. Ya, harus bisa bekerja sama, berpikir positif, self-motivated, team-oriented, bisa bekerja di bawah tekanan, bisa mengorganisasi, fleksibel, confident, bisa berkomunikasi, dan sebagainya. Karena itu kegiatan ekstrakurikuler
modul pengembangan karakter, interprofessional education, dan interprofessional collaboration ini sangat penting. IPE, IPC. Karena itu Anda dididik di dalam sebuah rumpun ilmu kesehatan. Di dalamnya ada 5 fakultas. Di sanalah Anda akan berlatih kolaborasi dalam pendidikan maupun dalam profesional pekerjaan. Oke, Anda bisa lihat, ya, tidak kalah hebat mahasiswa-mahasiswa fakultas kedokteran mampu berprestasi di bidang-bidang non-sains. Ada yang menjadi Abang Jakarta, None Jakarta, ada yang bisa menjadi Putri Indonesia, dan macam-macam. Menjadi juara dalam bidang olahraga, inilah soft skill development. This is the 7-star doctors. Bahwa menjadi dokter itu bukan hanya hebat di bidang sains dan teknologi, tetapi juga di bidang soft skill. Dan membangun UI adalah membangun bangsa, dan Anda adalah bagian dari Universitas Indonesia, Anda adalah bagian dari pimpinan masa depan negara Indonesia. Ini beberapa pengalaman saya ketika terjun di lapangan sebagai community leader pada tahun 1996. Menjadi seorang kepala puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian bagaimana, ya ini dengan Ibu Menteri Kesehatan periode yang lalu, kita mempopulerkan gerakan community empowerment, pemberdayaan masyarakat, dengan gerakan air minum sehat atau AMIR, ayo minum air, edukasi hidrasi sehat, dan juga physician scientist as a care provider. Sebagai seorang physician, sebagai seorang klinisi, kita juga dituntut untuk menguasai basic science. Karena tadi ilmu kedokteran adalah menerjemahkan basic science into applied science. Sehingga ini pengalaman kami menjadi seorang research fellow, jadi seorang scientist di Jepang, dan sampai saat ini kami kita kerjakan terus ya dalam teknologi reproduksi berbantu atau teknologi bayi tabung yang terus kita kembangkan, dan alhamdulillah mendapat anugerah inovasi dari Universitas Indonesia dan juga dari negara, dan a good communicator. Bahwa seorang dokter adalah good communicator, care provider, good leader, care provider. Dan ini bagaimana contohnya sebagai seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik di depan masyarakat, di depan organisasi ilmiah. Memecahkan rekor ya edukasi hidrasi sehat serentak pada 27.000 siswa sekolah dasar di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Manajer, bahwa seorang dokter adalah manajer yang baik, clinical manager. Anda harus menjadi seorang good manager and also good decision maker. Dan ini aktivitas di organisasi juga menjadi sangat-sangat penting. Pengalaman kami membuktikan ya aktif di tingkat nasional, regional, sampai dengan internasional, itu akan memperkaya wawasan kita, dan itu ditunjang dengan kemampuan soft skill yang cukup adekuat. Sebagai manajer, ini berbagai macam bekal yang saya dapatkan, kemudian saya terapkan di berbagai organisasi, mulai dari organisasi profesi, nasional, internasional, Ikatan Dokter Indonesia, dan semua alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah penghargaan yang pernah kami dapatkan sebagai salah satu sebagai dosen teladan Indonesia pada tahun 2015. Membuktikan bahwa seorang dokter mampu mengalahkan, ini adalah teknokrat, ini dari UGM, ini dari ITB. Bahwa UI still the best in Indonesia, dan dokter adalah profesi yang terbaik sampai saat ini, profesi dengan kemampuan dan kompetensi yang terlengkap untuk membantu membangun masyarakat dan membangun negara kita. Ini salah satu anugerah karya cipta dokter Indonesia tahun lalu di Jakarta. Terakhir, sebagai take home message, yang pertama, bahwa kita yakin dokter adalah profesi mulia yang bekerja dengan landasan kemanusiaan, profesionalisme, dan empati. Selalu orientasi kita adalah kemanusiaan, dan kita bekerja secara profesional, beneficence, non-maleficence, altruism, dan justice, serta empati. Bahwa Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi kita, bagi seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya. Dan pendidikan kedokteran, Anda semua, calon-calon dokter, menghadapi tantangan besar dalam hal literasi kesehatan, pemberdayaan pasien,
jaminan kesehatan nasional, dan disrupsi teknologi. Dan terakhir, bahwa pengembangan serta kompetensi soft skill sangat diperlukan dalam pendidikan kedokteran. Karena itu, asahlah otak kanan Anda di samping otak kiri Anda yang diasah untuk menajamkan kemampuan sains dan teknologi, tapi otak kanan Anda sangat penting. Bagaimana nanti Anda akan mampu berkomunikasi, Anda akan mampu mengambil keputusan, Anda akan mampu menjadi seorang manajer, Anda akan mampu menjadi seorang community leader, dan Anda akan mampu menjadi seorang 5-star doctor atau 7-star doctor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya, pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.